Halo semuanya, perkenalkan saya Nantani Indah Permata dengan NIM C2401241047 dari kelompok 8 Praktikum Biologi Perikanan. Pada video kali ini video ini sebagai tanda tugas pengganti saya karena tidak hadir pada saat praktikum biologi perikanan minggu sebelumnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai labcom yang sudah dikerjakan pada minggu sebelumnya. Di sini soalnya itu terdapat ada banyak sekali nih data-data mulai dari panjang total ikan, bobot jenisnya seperti apa, jenis kelamin dari ikannya, TKG-nya, bobot gonadnya, dan juga bobot gonad contohnya, dan juga jumlah telur contoh dari data-data ikan ini. Dan juga diketahui ada data-data diameter telurnya. Nah, yang ingin kita cari pada video kali ini, kita disuruh untuk mencari proporsi kelaminnya seperti apa, TKG-nya, IKG-nya, fekunditas, dan juga diameter telurnya. Untuk proporsi kelaminnya sendiri, pertama kita masukkan mulai dari data panjang totalnya, bobot jenis, jenis kelamin, dan juga TKG ikannya dari soal sebelumnya tadi. Baru kita pindahkan. Setelah itu kita mencari jumlah data-data ikannya ini. Kita bisa pakai rumus count. Setelah itu kita seret ke bawah. Itu kita tekan enter. Bisa diketahui ada 120 ikan dari data-data ini. Untuk mencari berapa banyak ikan jantan dan betinanya, kita perlu filter terlebih dahulu. Setelah kita sudah filter, kita tekan di bagian jenis kelamin, baru kita ambil short Z to A. Setelah kita sudah mendapatkan datanya secara berurutan dari jantan dan betina, kita mulai seperti tadi juga, kita pakai rumus count, baru kita seret ke bawah sampai ke data jantan yang terakhir. Baru kita tekan enter. Begitu juga kita dapat di sini hasilnya tuh ada 74 untuk ikan jenis berkelamin jantan. Untuk yang betinanya, kita pakai rumus yang sama, baru kita cari data betinanya dari yang awal sampai akhir. Bisa kita lihat di sini sudah didapatkan juga jumlah ikan betinanya itu ada 46. Untuk mencari nilai P dan juga Q-nya, kita bisa menghitung dengan cara untuk mencari nilai P-nya ini, kita masukkan di sini P-nya ini dalam bentuk persentase seberapa persen banyak jantan dan juga betinanya. Kita ambil data jantannya, kemudian kita bagi dengan total jumlah ikannya. Dan itu bisa langsung kita tekan. Kita dapat hasilnya 61,67%.
Untuk betina juga seperti itu, kita bagikan data betina dengan data jumlah total semuanya. Terdapat 38,33. Untuk P dan Q-nya yang ini juga, ini dalam presentasi dalam bentuk desimal. Kalau yang tadi ini dalam bentuk persen, ini dalam bentuk desimal. Bisa kita pakai rumus yang sama juga, kita bagikan data jantan dibagi dengan data jumlah total semuanya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan data P dan Q-nya, untuk mencari SD-nya, kita ambil rumus, kita pakai rumus SQRT. Setelah itu, masukkan data eh, P kecilnya dikali dengan Q, tutup kurung, baru dibagi dengan jumlah total keseluruhan data. Kita tekan Enter. Setelah kita sudah mendapatkan data SD-nya, kita masuk ke bagian proporsi kelaminnya, di mana untuk proporsi kelaminnya ini sendiri, kita menggunakan selang kepercayaan 95%. Jadi kita bisa pakai rumus sama dengan nilai jantan, P jantan, kemudian dikurang dengan 1,96 karena kita memakai SK 95%, dikali dengan ST-nya. Tutup kurung. Setelah kita mendapatkan data yang pertamanya, kita masuk ke data kedua untuk mencari minimum. Tadi kita sudah dapat minimumnya, sekarang kita cari maksimal dari jantannya. Pakai rumus yang sama, cuman tadi kan itu dikurang. Sekarang ini ditambah. P kecilnya ditambah dalam kurung sama seperti tadi 1,96 kali dengan nilai ST-nya. Tutup kurung. Untuk yang betinanya juga kita kita langsung pakai rumus yang sama juga sama seperti jantan tadi. Masukkan data betinanya, kemudian dikurang dalam kurung 1,96 dikali dengan nilai ST-nya. Dan lakukan juga sama seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa buat kesimpulannya. Jadi diketahui ya kita langsung taruh interpretasinya. Proporsi ikan yang berjenis kelamin jantan itu sekitar antara 0,6087 hingga 0,624. Itu juga dengan yang betinanya, proporsi ikan berjenis kelamin betina berkisar antara 0,3754 hingga 0,3913.
Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari OIJ, OIB, nilai EI, dan juga X-hit dan juga X-hit dari jantan dan X-hitung dari nilai betinanya juga. Untuk mendapatkan nilai OIJ dan OIB-nya itu, kita masukkan rumus frekuensi sama dengan frekuensi, kita masukkan data yang dari TKG jantan. Sebelumnya karena tadi ini TKG-nya belum urut, kita urutkan terlebih dahulu dari TKG 1, 2, 3, dan juga 4. Sebelumnya, sebelum kita masukkan rumus, kita ubah urutan yang terlebih dahulu dari sistem filter ini. Nah, setelah sudah urut, urutan dari jantan dan betinanya juga sudah tidak berantakan, baru kita masukkan rumus frekuensi tadi. Kita masukkan TKG jantannya, kemudian titik koma, kita masukkan TKG yang ada di tabel ini, baru kita tutup kurung. Hmm, maaf, tadi ada kesalahan data. Kita akhirnya mendapatkan nilai OIJ-nya. Lanjut ke nilai OIB-nya, sama seperti tadi. Kita masukkan data betinanya, TKG betinanya, titik koma, kita masukkan TKG-nya. Untuk mendapatkan EI-nya, kita masukkan nilai OIJ ditambah dengan nilai OIB. Sebelumnya jangan lupa pakai tutup kurung terlebih dahulu, baru kita bagi dua. Baru begitu juga dengan data yang selanjutnya. Kita tarik ke bawah. Untuk X hitung dari J-nya itu sendiri, kita masukkan J. Sebelumnya jangan lupa pakai tanda kurungnya terlebih dahulu. J dikurangi dengan I, kurung, dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan nilai I lagi. Begitu juga dengan data selanjutnya. Begitu juga dengan Ibu Tina. Tadi karena kita pakai data OIJ, sekarang kita pakai data OIB-nya. Kurung OIB dipangkat dulu. Oh, baru kita dapatkan untuk jumlahnya itu kita masukkan rumus sum. Begitu juga dengan ini. Kita dapat X-hit-nya itu 5,940, baru
Dan nilai ekstraknya juga sama sih. 0,99. Maaf, tadi ada kesalahan data. Kita ternyata itu untuk menghitung kedua ini harus dihitung bersamaan, bukan untuk nilai X dan X tab. Kita masukkan nilai X hit J-nya ditambahkan dengan X hit B-nya dan kita dapatkan dat, eh, total dari nilai X hit-nya. Untuk mendapatkan X tab-nya, kita langsung masuk ke rumus. Kita masuk ke rumus Cinti, lalu masukkan 0,05 titik koma. Simpulannya, kita dapatkan di sini nilai exit-nya itu lebih banyak daripada nilai X-tab-nya. Jika diketahui seperti ini, maka tolak nol. Untuk interpretasi dari keseluruhan ini ialah berdasarkan SK 95% dipercaya bahwa proporsi kelamin jantan dan betina itu ada pada titik tidak seimbang ataupun tidak sama dengan 1:1. Kita sudah mendapatkan hasil dari proporsi kelamin serta interpretasinya. Kita lanjut ke bagian TKG. Masukkan tadi nilai yang ada pada soal proporsi kelaminnya yang tadi di awal sudah kita buat. Kita ambil yang di bagian proporsi kelamin saja karena sudah urut sesuai dengan jantan dan betina. Mengetahui nilai N-nya tadi sama yang udah kita buat di awal pakai rumus count. Maksimalnya kita ambil dari sini, kita tekan rumus maksimalnya, seret ke bawah, data pencet total baru tekan enter. Begitu juga dengan nilai minimalnya, 0, seret ke bawah, baru untuk wilayahnya kita bisa mengurangkan nilai maksimum dengan nilai minimum. Untuk jumlah kelasnya itu sendiri, kita bisa memakai rumus 1 ditambah 3,32 dikali log dari nilai dari N tadi yang udah kita hitung. Masukkan rumusnya,
Satu, ini, itu dapat hasil 6,9029 bisa kita bulatkan ke atas menjadi 7. Untuk mencari nilai lebar kelasnya, kita kita bagikan nilai wilayah dengan nilai jumlah kelas. Kita pakai jumlah kelas yang sudah kita bulatkan ke atas. Sama dengan wilayah dibagi dengan 7 sama dengan. Baru untuk mencari jarak kelas, kita akan memakai rumus dari lebar kelas ditambah 1, di mana 1 ini adalah nilai NST. Nilai yang paling kecil di antara semua datanya yaitu 1. Sebelumnya kita perlu bulatkan ini lagi menjadi 74. Untuk yang ini tadi jumlah kelasnya ternyata ada kesalahan. Itu satunya harusnya terpisah. Di pensil 6. Kalau untuk tadi maaf ada kesalahan. Seharusnya tadi jumlah kelasnya itu yaitu 1 ditambah dengan 3,32 dikali dengan log dari nilai N-nya. Yang kita dapatkan 7,9029 dan kita harus bulatkan ke atas yaitu 8. Untuk lebar kelasnya itu kita dapatkan wilayah dibagi dengan jumlah kelas yang tadi sudah dinaikkan ke atas nilainya yaitu 65. Baru untuk jarak kelasnya kita dapatkan 65 tambah 1. 1 itu nilai terkecil dari semua data yang ada dengan 66. Baru kita masuk ke bagian SKB, di mana untuk data SKB yang pertama itu kita mengambil nilai minimalnya yaitu 180. Dan untuk yang kedua, untuk nilai SKB yang kedua, kita ambil 180 ditambah dengan jarak kelas tadi, ataupun kita tambahkan dengan data pertama, yang udah dapatkan dari 180 ditambahkan dengan 66, lalu kita string supaya bisa mengikut ke data ke bawahnya.
Langsung kita seret dan kita dapat nih hasilnya. Untuk nilai SKA-nya itu sendiri, kita mengambil yaitu 180 ditambah dengan nilai lebar kelasnya. Itu tadi SKB yang pertama itu kita tambahkan dengan nilai lebar kelas, baru kita string. Gitu juga dengan nilai data selanjutnya. Kita tarik ke bawah, kita dapat hasilnya. Baru untuk SK-nya, sebaran selang kepercayaannya itu 180 tanda dan juga tanda string. Ya, pokoknya tanda yang ada di depan ini, baru kita masukkan nilai SKA, baru kita end. Dan begitu seterusnya. Untuk TKG yang pertama, perlu diketahui teman-teman, ini itu untuk yang betina. Ini untuk yang jantan dan ini untuk yang betina. Lalu, karena di sini konteksnya ini jantan dan ini betina, SKA, SKB, SKA, dan SK dari jantan betina ini kita samakan saja ya teman-teman. Nah, sudah sama, langsung kita hitung. Karena di sini panjang totalnya tadi itu tidak urutan, mari kita urutkan terlebih dahulu. Untuk yang pertama, karena kita sudah formatting tadi, untuk yang pertama itu kita bisa langsung pakai frekuensi dari data yang berada pada em, daerah 180 sampai 245. So,
Oke, tadi ada kesalahan lagi. Jadi tadi teman-teman, eh, formattingnya itu kita mengikuti, karena kita mencari TKG, kita mencari dari nilai satunya itu berdasarkan juga dengan jenis kelamin yang ada. Jadi seberapa banyak TKG satu dalam eh, data ikan jantan tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi mengukur dari panjang totalnya. Dan begitu juga untuk yang TKG 2 kita ambil frekuensi, terus kita masukkan nilai tadi yang jantan ya teman-teman. Terus itu titik koma, kita ambil SKA-nya. Hmm. Dan lalu kita melakukan juga dengan nilai TKG yang ketiganya. Baru yang keempatnya juga. Baru setelah kita dapatkan semua datanya, ambil sum totalnya. Oke, kita dapat totalnya. Untuk mencari FI relatifnya, kita kalikan sesuai dengan TKG-nya, yaitu satu dibagi dengan jumlah nilai sigmanya, baru dikali 100. Setelah itu, setelah kita mendapatkannya, dan ya begitu juga dengan nanti yang lainnya juga seperti ini.
penting supaya tidak berlebihan. Kita berlakukan semua tanda tanya. Dua datanya teman-teman. Dan juga dengan nilai TKG betinanya.
Iya, normalisasi. Lalu beneran nge-cut off temen itu. Ada. Itu. Untuk sigmanya kita simpulkan. Kenapa? Oh, kenapa tadi? Iya. Berenang. Oh, baru untuk yang FI relatifnya itu pokoknya kita cari sampai selesai. Nah, kita sudah mendapat semuanya. Kita langsung buat data aja. Ambil di insert, kita buat uji kolom yang bagian ini. Ada siapa yang bilang oh, jangan masuk ya, kiranya kan. Ini untuk penjagaan. Jadi mari kita change. Kita tipe gimana bentuk surat kita, bentuk data kita. Jadi sebelumnya kita
change adalah datanya minggu. Hmm. Balik-balik seolah nggak ada salah, nggak minta maaf, nggak apa. Gue sih mau. Katakan pada ya. Apa ya? Kalau nggak apa itu juga. Ini kita hilangkan dulu chart type-nya. Punya novil bordernya itu tidak perlu kita pakai. Lanjut untuk yang data kedua. Tiba-tiba nih, udah tahu ini ada yang internal salah lagi. Kita udah nulis juga. Tadi udah nulis nih. Tiba-tiba, karena emang kemarin latihan, tapi dia kan kayak wah, udah tetap oke.
Untuk datanya ikuti aja cara yang tadi teman-teman. Untuk nilai yang keempatnya, saya sudah dapat hasilnya di mana kalau kita tambahin dulu legend biar kalau misalnya kita lihat di sini di kedua grafik, eh, yang paling mendominasi itu adalah grafik pertama. Lanjut ke bagian IKG. Untuk bagian IKG kita ini terus bobot konatnya kita juga untuk mencari nilai IKG ini, kalau kita ketahui yaitu kita bisa membagi nilai dari bobot gonad dibagi dengan panjang bobot jenis, baru dikalikan dengan 100. Untuk bobot gonad, bobot jenis, dan kita tarik ke bawah, dan kita dapat nilai IKG-nya, baru untuk menghitung selanjutnya, kita urutkan dulu. Oh, ternyata TKG-nya sudah terurut ya teman-teman. Untuk yang EKG ratan itu sendiri, kita bisa memakai rumus average, di mana rumus average ini
Nanti kita akan average, terus yaitu rata-rata dari semua nilai rata EKG-nya ini. Itu juga dengan data lainnya. Yap, sudah didapat nilainya. Terus untuk mencari STDF, kita pakai rumus STDF-nya. Baru kita pakai EKG-nya, kita masukin nilainya. Kita masukkan STDF-nya. Masukkan nilai yang TKG 2. Itu juga dengan yang betinanya juga sama seperti ini. Dan dan untuk selanjutnya juga sama cara-caranya. Dan untuk mendapatkan tabelnya, kita bisa langsung ke bagian data. Kita ambil insert, terus kita ambil yang ini. Kita pilih datanya.
Supaya kita dapatkan datanya itu seperti ini. Kita edit dan sampai tembus. Sampaikan dia akan kabar mau masuk ke kabar WordPress. Lalu tambahkan garis. Kita tambahkan data yang kita ingin. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dari micro teaching. Sedikitnya dari Labcom yang sudah saya lakukan. Terima kasih.